Halo guys, di video kali ini kami dari Konsentrasi Sumber Daya Manusia akan menjelaskan secara singkat mengenai Human Resource Information System atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Timotius Asion, Syahrul Gunawan, Mikaria, Ernawila, dan Murni Sentia Dewi. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ya. Definisi Human Resource Information System. Human Resource Information System adalah penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi melalui perangkat lunak sumber daya manusia. Hal tersebut akan memungkinkan proses dan juga aktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan bisa dilakukan secara elektronik. Penggunaan Human Resource Information System ini bisa dikatakan sebagai perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan besar maupun kecil untuk mengurus sejumlah aktivitas sumber daya manusia seperti akuntansi, absensi, administrasi, hingga penggajian. Human Resource Information System memungkinkan perusahaan untuk merencanakan biaya dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif, sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan dananya ke beberapa sumber daya lainnya. Di dalam beberapa kondisi, penerapan sistem informasi sumber daya manusia ini bisa meningkatkan produktivitas kinerja karyawan, sehingga target perusahaan bisa segera tercapai. Fungsi Human Resource Information System. Fungsi yang pertama, pencatatan. Fungsi dari Human Resource Information System adalah pencatatan yang akan melacak perubahan data yang terkait dengan informasi karyawan. Penggunaan sistem ini akan terlihat data yang akurat dan real time. Pencatatan data karyawan terbagi menjadi dua, yaitu pencatatan database dan pencatatan informasi pekerjaan. Pencatatan database karyawan meliputi tanggal lahir, kontak, alamat, informasi keluarga, dan lainnya. Sedangkan pencatatan informasi pekerjaan karyawan meliputi posisi kerja, divisi, jumlah pendapatan atau gaji, struktur organisasi, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul Gunawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gunawan, NPM 18507812. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu Timotius Asion, mengenai fungsi dari Human Resource Information System atau fungsi dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, efisiensi, di mana semua data yang dikelola dan disimpan dikerjakan hanya dengan satu tempat atau aplikasi, sehingga akan lebih cepat untuk mengerjakan tugas dan waktu. Pastinya akan lebih menghemat waktu pengerjaan. Yang kedua, proses rekrutmen dan penerimaan. Pencarian rekrutmen dan penerimaan pegawai akan diproses secara sistematis sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam mencari karyawan baru sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Selain mengelola data, sistem informasi SDM berfungsi untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan skill serta wawasan yang akan sangat berguna untuk diterapkan saat proses bekerja. Yang kelima, administrasi keuangan, perhitungan gaji, potongan pajak, tunjangan, serta beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan bisa dilakukan secara akurat dan cepat, karena sistem ini memungkinkan untuk melakukan proses hitung secara otomatis, cepat, dan tepat. Yang keenam,
mengelola kehadiran dan jam kerja karyawan lebih efisien. Melalui sistem ini, pengelolaan data, kehadiran, pengaturan jam kerja, dan juga pengajuan cuti bisa dilakukan secara otomatis. Selain itu, sistem ini diakses oleh pihak perusahaan maupun karyawan secara online. Sehingga sistem informasi SDM akan memudahkan semua pihak untuk mengaksesnya kapan saja. Terlebih lagi, sistem informasi SDM ini akan mampu membuat jadwal kerja tiap karyawan yang efektif sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mikaria, NPM 185077766. Di sini saya akan menjelaskan manfaat HRIS. Yang pertama, menghemat waktu. Penggunaan sistem informasi SDM membuat pengelolaan seluruh administrasi perusahaan dan karyawan bisa dikerjakan secara sederhana, sehingga proses pengerjaan bisa dilakukan secara cepat. Yang kedua, mengurangi pengeluaran biaya. Perusahaan yang menggunakan sistem informasi SDM tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggaji tenaga ahli, karena hanya dengan memanfaatkan satu aplikasi, perusahaan Anda bisa mengerjakan banyak tugas seperti payroll, absensi, pengelolaan data karyawan, dan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga, data akan tersimpan secara aman. Data informasi karyawan merupakan hal yang bersifat privasi. Dengan menggunakan sistem informasi SDM, data karyawan perusahaan akan tersimpan secara aman, sehingga Anda tidak perlu khawatir akan terjadi kebocoran atau kehilangan data. Selain itu, sistem ini akan sangat menghindari terjadinya pembelian dan penjualan data karyawan perusahaan yang mungkin akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas tim human resource. Melalui sistem informasi SDM, tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen karyawan akan dilakukan secara cepat, sehingga divisi HR perusahaan bisa menyelesaikan beberapa tugas dalam satu hari. Perkenalkan, nama saya Ernawila, NPM 175071131. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mikaria, yaitu tentang manfaat sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang kelima yaitu menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara spesifik. Perusahaan pastinya memiliki lebih dari satu divisi agar proses kerja bisa dilakukan secara fleksibel. Maka dari itu, sistem ini bermanfaat untuk menjelaskan setiap divisi di perusahaan agar setiap karyawan bisa memahami job description dan menjalankan tugasnya dengan baik. Manfaat yang keenam, memudahkan karyawan mengakses informasi. Selain pihak perusahaan, karyawan juga bisa mengakses informasi terkait dengan data dirinya sendiri. Jadi, hal ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan absensi, pengajuan cuti, melihat slip gaji yang akan dilakukan secara mandiri, sehingga akan meringankan tugas divisi human resource. Kemudian manfaat yang terakhir adalah perusahaan lebih berfokus kepada pengembangan bisnis. Karena setiap tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia telah dikerjakan secara otomatis melalui satu sistem. Perusahaan memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk berfokus kepada perkembangan bisnis dan mengerjakan setiap target kerja. Semua manfaat dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang telah disebut di atas bisa Anda dapatkan dengan menggunakan software Human Research, Linov Human Research. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Murni Cynthia Dewi, MPM 175072239. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir kami, yaitu tujuan HRIS.
Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk menciptakan suatu pekerjaan dan link pekerjaan tersebut ke karyawan. Jadi maksudnya, untuk mengerjakan suatu profesi di perusahaan, seseorang harus dicek kompetensinya saat proses rekrutmen untuk mengidentifikasi apakah orang tersebut cocok untuk suatu pekerjaan, akan dibuat hak dan kewajiban juga sertifikasi seperti nilai akademis dan kualifikasi fisik. Biasanya manajer HRD akan mengadakan serangkaian tes dan interview untuk mencari kandidat yang cocok. Contoh penerapan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Yang pertama, Employer Sleep Service (ESS). Seperti yang sudah disebut di atas bahwa sistem informasi manajemen sumber daya manusia memungkinkan karyawan untuk mengakses data dirinya sendiri. Penerapan ESS akan memudahkan karyawan untuk melihat informasi data dirinya, melihat slip gaji, dan mengetahui sisa cuti, serta mengetahui jadwal kerja selama satu periode. Bagian yang kedua, pengajuan lembur. Selain pengajuan cuti dan izin, karyawan yang memiliki tugas yang banyak dalam satu hari bisa mengajukan lembur jika tugas tersebut tidak bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk pengajuan izin tersebut, karyawan bisa melakukannya secara mudah melalui satu aplikasi. Dari situ, pengajuan lembur karyawan bisa dilakukan secara cepat dan admin bisa segera menerima pengajuan. Data lembur karyawan dalam satu periode nantinya akan diinput secara otomatis untuk menghitung biaya lembur karyawan. Selanjutnya bagian ketiga, penilaian kinerja. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, dalam setiap periode perusahaan akan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Proses penilaian kinerja ini dapat dilakukan secara akurat dan terstruktur dengan menggunakan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Melalui sistem ini, perusahaan bisa melakukan penilaian terhadap karyawan secara individu ataupun penilaian kepada unit dan divisi. Selanjutnya yang keempat, kehadiran dan absensi karyawan. Kehadiran maupun absensi merupakan parameter dari kedisiplinan suatu karyawan. Selain itu, data absensi akan berkaitan dengan proses perhitungan gaji karyawan. Maka dari itu, pengelolaan absensi dan kehadiran dilakukan secara otomatis untuk menghindari kesalahan dalam menghimpun data. Karena jika terjadi kesalahan dalam proses pengolahan data, absensi karyawan akan membuat kesalahan pada proses berikutnya. Yang kelima, pengajuan cuti. Karyawan yang ingin mengajukan cuti ataupun izin lainnya bisa dilakukan secara cepat dan mudah hanya dengan mengisi form yang terdapat di dalam aplikasi. Jadi karyawan yang tiba-tiba memiliki urusan lain di luar pekerjaan bisa mengajukan izin atau cuti tanpa harus datang ke kantor. Yang keenam, melakukan penggajian pajak dan tunjangan. Perhitungan gaji, tunjangan PPh 21 dan yang lainnya akan memakan waktu yang cukup lama jika melakukannya dengan cara manual. Tetapi jika memanfaatkan sistem informasi AR ini, perusahaan bisa melakukan semua hal itu dengan cepat dan menghasilkan perhitungan yang akurat, sehingga pembayaran gaji karyawan bisa dilakukan secara tepat waktu dan juga hasil perhitungan sesuai dengan jumlah kehadiran, cuti, lembur, dan tunjangan lainnya. Selanjutnya bagian yang ketujuh, mengelola jam kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru, pemerintah telah membuat aturan mengenai penerapan jam kerja karyawan. Dengan begitu, penggunaan sistem informasi AR akan mengatur dan mengelola jam kerja yang lebih efektif sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, 5 pertanyaan mengenai tokoh online pada konsentrasi sumber daya manusia dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, apa tujuan utama dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia dalam membuka tokoh online? Yang kedua, apa tujuan dan manfaat perencanaan sumber daya manusia dalam membuka tokoh online? Yang ketiga, mengapa sistem informasi sumber daya manusia penting saat membuka tokoh online? Yang keempat, apa tujuan dan sistem informasi sumber daya manusia saat membuka tokoh online?
yang dimaksud sistem informasi sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.